Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah melihat video saya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Erpin Yogi Pradipta selaku dosen filsafat hukum Islam. Pertama-tama saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat hingga tidak kekurangan satu apapun. Kali ini saya ingin membahas tentang sumber hukum Islam. Di dalam sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Qur'an. Nah, di Al-Qur'an ini berkedudukan sebagai pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukannya ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan supaya untuk mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dan petunjuk yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemaslahatan hidup manusia di dunia ini ataupun di akhirat yakni dapat dibedakan jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Qur'an. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dan dalil pertama dan utama yang ditemukan dalam penjelasan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tersendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Bahkan meninggalkan aturan yang disebabkan Al-Qur'an akan membawa akibat meningkatkan kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Qur'an secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Qur'an dan pesan dikandungnya terjamin keautentika dan otoritas kebenaran. Keautentikaan itu terjamin karena transportasi periwayatannya secara keseluruhannya secara tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Qur'an dapat diinterferal langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua yaitu Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Qur'an diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normal ditemukan ayat Al-Qur'an yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa surat ke-13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Qur'an sering menetapkan beriman kepada Rasul dan sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Yang selanjutnya ada akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Qur'an, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak yang mana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri dapat di dalam otak seorang yang digunakan berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam di peran akan ada dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama, kedua, proyeksi ijtihad. Nah, apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Kedua, akal bertugas memelihara dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer ataupun doktrin agama yang selalu kontemporer. Terkait ini akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Ya, dan yang B, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang ada ketetapannya hukumnya dalam Al-Quran dan hadis yang diberikan secara cermat dan pikiran yang murni secara berpedoman pada aturan penerapan hukum yang benar. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam penerapan perkara yang belum ada ketentuannya, hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah penetapan hukum dengan cara menggabungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi sebelum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.